Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi an'amana 'alayya bi nikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Dan insya Allah khususnya kepada kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini di tempat yang sangat mulia ini. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa hadir berkumpul seluruh warga RW 10 Kauman untuk memperingati malam tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga kita semuanya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika ada seorang sahabat datang menghadap Rasulullah bertanya, "Man khairun nas ya Rasulullah?" Siapa sebaik-baik manusia ya Rasulullah? Manusia yang terbaik, wong apik itu seperti apa? Kemudian Rasul menjawab, "Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Insya Allah kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, insya Allah dikaruniai umur yang panjang. Amin. Semakin bertambah usia kita, semakin bertambah kebaikannya. Jadi semakin bertambah usianya, bertambah umurnya, semakin tawadu, semakin istiqomah, semakin taat beribadah kepada Allah. Itu khairun nas, baik-baik manusia. Jangan justru sebaliknya, nun sewu, menjadi wasarunas. Sarum itu elek gitu. Wah, saru elek. Siapa menikah? Mantola umruhu sa'amaluhu. Seburuk-buruk manusia menikah, panjang umurnya, buruk amalnya. Wis tua kokean dosa, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Kalau yang ibu-ibu jadi neli gitu, nenek lincah gitu, wah gitu kan ya. Dulu istilahnya kalau orang-orang Kauman itu, ibu-ibu yang neli itu kalau pulang jamaah sholat itu terus do upacara gitu, orang langsung kuntur upacara ngajak ketemu kan, ya, upacara bisik gitu, wah, tete gitu, biasa gitu, ya kan, tete gitu. Monggo. Jadi kita yakin yang hadir pada malam hari ini menjadi khairun, baik-baik manusia. Apa? Panjang umurnya, baik amalnya. Kemudian pernah dalam satu riwayat ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, "Man khairun ya Rasulullah?" Siapa sebaik-baik manusia? Rasulullah menjawab, "Anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia menikah yang bermanfaat bagi orang lain. Minimal bagi dirinya sendiri, minimal bagi keluarganya, minimal bagi lingkungan tetangganya, masyarakat luas. Coba, kira-kira kami mengajak kepada kita sekalian pada malam hari ini untuk muhasabah, introspeksi diri, intikot mawas diri. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, pasti ia akan mengenali Tuhannya. Nah iso dadi wong kuwi sik tahu diri. Jangan apa? Terlalu percaya diri nih, ya tahu diri, ngrumangsani gitu, ngrumangsani ojo rumangsa iso gitu kan ya. Jadi kita tuh harus tahu diri, siapa diri kita. Lebih-lebih yang sudah usianya menginjak usia pensiun atau mungkin sudah bonus nih, di antara rata-rata menikah Rasulullah nih kita kurang lebih 60 berapa? 63 tahun. Yang sudah lebih dari 63 tahun itu harus tahu diri gitu, sudah senja menikah. Wis mampu lemah gitu. Tapi masalah kematian itu hak prerogatif Allah, belum tentu yang
tua dulu. Siapa tahu yang masalah ajal itu rahasia Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita berusaha untuk menjadi sebaik-baik manusia, tetapi bagaimanapun kita menikah akan jatuh pada 3 pilihan. Menjadi orang yang robihun, beruntung, atau mungkin magbunun, orang yang merugi, atau yang terakhir malunun, orang yang celaka, orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa orang yang robihun menikah? Rasulullah bersabda, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini kok lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, dialah orang yang beruntung, yaitu orang yang selalu memperbaiki diri. Insya Allah kita semua yakin di tahun 1442 Hijriah kondisinya akan lebih baik dibandingkan tahun 1441 Hijriah. Moga-moga apa? Sebentar lagi ini wabah COVID-19 ini berakhir. Ini tergantung kita. Maka kita harus mengenali diri kita. Banyak untuk muhasabah, introspeksi diri, intikot mawas diri. Harus mengenali diri kita. Wah, aku sopo yo. Umur itu wis ST ya, tidak hanya wis 3 tahun nih. Rambutnya semakin memutih. Untungnya sudah apa? Ompong. Kalau dulu saya ingat Mas itu TOP, tua ompong, perot gitu, udah ST ya, tahu diri lah. Nah, ST gitu jangan sampai kok ST cadar-cadar gitu, jangan sampai ya. Nah, ST itu tahu diri, udah tua gitu, menjaga diri. Agar menjadi apa? Orang yang robihun, beruntung. Karena apa? Berusaha untuk memperbaiki diri. Tetapi juga ada orang yang magbunun, apa merugi. Meskipun sudah berusaha untuk menjadi orang yang beruntung, tetapi akhirnya merugi. Karena apa? Rasulullah mengatakan, man kana yaumuhu mislu amsihi wa huwa magbunun. Barang siapa yang hari ini kok sama seperti kemarin, besok kok sama seperti hari ini, dia orang yang merugi. Kok orang hidup kok tidak ada perubahan? Kok meng podo wae coba. Saya kan dia yang mengono kae. Ora tahu jamaah. Masjid salat we ora, Jumatan we ora gitu. Oh, dirone ning koyo ngono kae, tidak ada perubahan. Padahal semakin bertambah umurnya, semakin mendekati ajal selasunan tua. Rambutnya semakin memutih, untuk semakin fisiknya semakin melemah gitu kan. Jadi kok tidak ada perubahan, sama saja itu orang yang merugi. Apalagi yang ketiga, orang yang mal'unun, celaka atau dilaknat oleh Allah. Siapa mereka? Man kana yaumuhu sarumin amsihi wa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini kok lebih baik dari kemarin, besok lebih buruk dari, semakin lebih buruk. Jadi sarung itu elek. Hari ini lebih buruk dari kemarin, besok lebih buruk dari hari ini. Itu orang yang celaka atau dilaknat oleh Allah. Apalagi sempat membanggakan dirinya. Dulu waktu saya kecil ngaji, yang saya kira tahu sholat gitu. Bangga dengan masa lalunya, dengan kebaikan masa lalunya. Bukan semakin baik tetapi semakin buruk. Tua-tua keladi menika. Itu orang yang celaka. Orang yang dilaknat oleh Allah, ciloko menika. Nek wong Jawa napa ciloko mencit gitu. Maka man kana yaumuhu sarumin amsihi wa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini kok lebih buruk dari kemarin, besok lebih buruk dari hari ini, dialah orang yang mal'unun, celaka, dilaknat oleh Allah. Maka di awal bulan Muharram nih kami mengajak kepada kita sekalian, monggo masing-masing diri kita untuk selalu mawas diri, introspeksi diri, muhasabah, intikot, mawas diri. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 ini sangat populer. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kitab seruan ini ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah pertama untuk takwa. Kemudian
ada perintah selanjutnya wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaknya masing-masing nafs jiwa diri-diri kita menika memperhatikan apa yang telah diusahakan, apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperbuat ligot untuk hari esok. Hari esok menika tidak hanya besok pagi, 1-2 pekan yang akan datang, 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi untuk kehidupan akhirat nanti. Yang suatu saat kita pasti akan menemui ajal. Kemudian wattaqullah. Allah memerintahkan untuk kita bertakwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam surat Al-Hasr ayat 18 menika, kita orang yang beriman merasa terpanggil, diperintah untuk selalu bertakwa. Karena bekal yang paling utama untuk kita hidup di dunia, mencapai kebahagiaan dunia akhir itu takwa. Fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa mereka apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Takwa mereka tunduk, patuh, taat kepada Allah. Ada rasa khauf, takut. Maka setiap kali Ustaz Umar Budiargo khutbah mengingatkan ittaqillaha itu makunta. Ingatlah kamu pada Allah, takutlah kamu percaya. Di mana saja kalian berada, baik ketika di kantor, di pasar, di rumah sakit, ingat takut pada Allah. Kemudian wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu, dosamu, maksiatmu yang telah lalu, tamhuha. Niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan burukmu, dosamu yang telah lalu. Maka monggo Bapak Ibu introspeksi diri, apa yang selama ini sudah kita lakukan. Maka wal tandur nafsum niku nadur niku melihat, memperhatikan, diling-iling tekan nomor swidak apa sik wis tak lakoni gitu. Sebenarnya untuk muhasabah introspeksi diri menika tidak hanya dilakukan tiap akhir tahun, awal tahun, awal bulan, akhir bulan. Kalau Bapak Ibu menika sudah biasa nggih introspeksi napa di akhir bulan ngitung tak kira gitu, ngitung damul gitu introspeksi. Tapi introspeksi mawas diri tidak hanya awal bulan akhir bulan, tidak awal tahun, tidak hanya tiap malam, tapi minimal setiap hari 5 kali setelah sholat. Bapak Ibu mangke sare bangun sholat subuh, ketika setelah sholat subuh pikir muhasabah, waduh mau bengi bar pengajian terus turu ya ra sempat napa sholat tahajud mensali. Nah sesuk ojo nanti terulang. Habis sholat subuh beraktivitas, sholat duhur. Sholat duhur introspeksi. Aku mah bar subuh tekan duhur ming ngopo ya? Ya ming ketemu neng pertelon gitu gojek karo gitu kan ya. Ora manfaat. Atau mungkin pada pagi hari setelah sholat subuh gelem. Mau bengi aku melek. Ning ora sholat tahajud ning karambol ning perawatan yo tahajud karambol iso nek yo karambol ya tahajud gitu ya. Tapi jarang gitu. Lah aku di karambol yang gojek itu seneng gitu. Lali gitu. Ya. Muhasabah seperti itu. Terus sampai menjelang tidur, sampai sholat isya juga sejak pagi sampai apa yang saya lakukan. Minimal 5. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Apa yang telah kita upayakan untuk hari esok. Wal tandur niku melihat, nadur niku melihat, memperhatikan, ngiling-ngiling gitu kan ya. Apa yang sudah saya upayakan sumur ya. Saya dulu pernah ya ketika menginjak usia 40 tahun, saat itu tanggal 9 Mei pas hari Senin upacara bendera di halaman SMA Muhammadiyah 7 dijawab ulang tahun yo mbon 40, alhamdulillah wis 40, muga-muga berubah. Usia 40 itu usia kenabian, setelah 40 harus semakin tawadu istiqomah. Saya juga berusaha, tetapi teman saya jawel angel gawan bayi ra berubah ya. Saya berusaha, tapi memang susah. Yang namanya tabiat ini kok gawan bayi. Tabiat itu sesuatu yang mengikuti sejak lahir. Dia berubah angel yang berubah ya. Yang namanya akhlak itu cara menanamkannya melalui kebiasaan. Pertama dipeksa, dibiasakan, lama-lama terbiasa. Akhlak itu perbuatan yang dilakukan tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang pertama berpikir, karena di hadapan Pak RW ngombe nganggo tangan niku bismillah gitu ya. Terbiasa, tidak ada orang pun sudah terbiasa ya duduk pakai tangan baca bismillah. Jadi memang
tabiat itu sesuatu yang mengikuti sejak lahir, maka susah dirubah, ya sedikit demi sedikit. Kalau udah usia 40 tahun ya harusnya usia kenabian, lebih-lebih ya sudah apa, yang kita pikirkan untuk bekal hari esok menikah tidak hanya apa setelah pensiun gitu, setelah enggak, tetapi untuk kehidupan akhirat nanti. Biasanya yang kerja apa di instansi dinas itu berpikirnya, gue baru pensiun aku kesibukannya apa aja itu. Banyak yang sakit kalau nggak siap nih kok. Ya. Yang biasa di kantor sibuk, apalagi punya jabatan gitu ya, power syndrome gitu, baru pensiun doloro gitu kan ya. Nggak siap nih kok ya. Setelah malah serut jangan sampai. Kalau di RW 10 insya Allah enggak, banyak hiburan, sok karambol gitu ya. Karambol. Hiburannya banyak di sini ya, nyenengke ya. Ada pengajian macam-macam. Tapi kalau di luar kauman kadang-kadang bingung, nggak banyak kegiatannya, gitu. Banyak yang sakit. Yang kita persiapkan itu untuk kehidupan akhirat nanti. Suatu saat kita dipanggil menghadap Allah, cukupkah bekal kita untuk kehidupan akhirat ini? Maka kita kan biasa mengingatkan dia, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, berzakat. Tazakah menika membersihkan diri, mensucikan hati. Yaitu orang-orang yang banyak mengingat Allah lalu ia sholat. Dimaksud mensucikan hati menika, hatinya cenderung memilih kehidupan akhirat daripada dunia. Tetapi kebanyakan manusia napa? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Ngebut dunya gitu, takut mati. Wah nek golek dunya nanti sampai dulu saya ingat, wah bukae rupane kemruwel ya, kaya duit kok damul gitu nggih. Soale esuk tangi turu wis wah golek damul bali maghrib. Nanti rupane kemruwel kaya damul gitu. Bukae rupane kemruwel kaya damul. Pengajian Aisyah ra tau, pengajian bengi ra tau, napa? Pokoke tangi turu, tekan turu golek duit. Nek bengi turu ngitung duit. Nanti rupane kok damul kemruwel. Ngebut donya gitu, bakal takut mati. Maka kita harus siap, siapapun siap, kapanpun kita menemui ajal, kita tidak tahu. Kemudian wattaqullah, perintahnya untuk bertakwa lagi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah itu mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Maka takwa ini kalau kuncinya, kalau kita takwa ini mudah kok. Dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alhu makhraja, pasti Allah memberikan kemudahan jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan memberikan rezeki. Bentuknya rezeki menika napa kemawon. Yang datangnya tidak kita sangka sebelumnya. Jadi kalau kita takwa, mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan jalan keluar dari urusan dunia. Dan Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita, rezeki kita. Tidak hanya berwujud harta, tetapi kesehatan, solusi jalan keluar macam-macam gitu. Ini di masjid besar ada kajian tarjih dari pimpinan Ustadz Muhammadiyah, Ustadz Atang Solihin, PWM nih kok, tentang Muharram juga. Dia menjelaskan tadi, ingat, oh iya, Muharram itu termasuk Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka di 4 bulan yang dimuliakan menikah, Allah perintahkan untuk memperbanyak ibadah. Jangan sampai kita banyak berbuat maksiat, termasuk perbuatan-perbuatan yang lagu, yang sia-sia, apalagi yang rofas, yang kecil. Di bulan haram menikah, perbanyak ibadah, nggak usah bersir, nggak usah kemana-mana enggak, yang penting ibadah. Lebih-lebih di bulan Muharram kita disunahkan untuk puasa Asyura. Maka orang Jawa itu bulan Suro, karena pada tanggal 10 Muharram itu disunahkan untuk berpuasa. Ada juga yang 2 hari sama Tasu'ah, tanggal 9-nya menikah. Maka ini bulan yang sangat mulia. Bahkan masih dalam rangkaian bulan haji bagi yang melaksanakan ibadah haji. Kalau sekarang bulan haji itu ya cuma Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 40 hari cukup. Kalau dulu ketika mbah-mbah kita menikah berangkat haji sampai berapa? 3-6 bulan naik kapal. Maka bulan haji menikah panjang sekali, termasuk bulan Muharram menikah. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami mengajak kepada kita sekalian yang hadir pada malam hari ini, monggo banyak-banyak mawas diri, introspeksi diri.
tahu dirilah siapakah diri kita. Jangan sampai kita sibuk untuk apa? Melihat orang lain, mencari kesalahan orang lain. Nek ngilu hidup dhewe niku angel gitu. Angel. Maka seperti pepatah atau peribahasa ini, gajah di pelupuk mata tak tampak, tetapi kuman di seberang lautan tampak. Nek golek salahe wong itu gampang gitu. Kalau dulu bahasanya belum nginceng-ngincengan iki gitu. Ning lali. Ora tau nginceng awake dhewe. Apalagi para politikus ini kok nggih nginceng gitu. Saya tadi sempat gurune kenceng ya. Buka HP itu Kamtibmas ini, wah wes. Jarine di nganu ya, di portal yang mlebu pelataran gitu. Wah, danais, desakan apa? Istri sama anak ya macam-macam gitu. Itu mencari macam-macam. Pun sabar mawon gitu. Ada khawatiran kayak engko masjid gede dijaluk keraton gitu. Wah, itu. Gawe masjid gede, bayi masjid lagi gimana? Susah kita ya. Yes, insya Allah enggak masalah masjid gede. Jadi kita husnudzon saja. Meskipun apa? Setelah prihatin dengan apa? Alun-alun itu dia apa? Bukan dipagar, di kerangkeng gitu ya. Di kerangkeng ya. Kerangkeng kalau yang di luar itu menungso, yang di dalam nggak tahu ya kerangkeng itu seperti apa kan ya. Terus gitu ya. Itu kan kagungan dalam. Maka ya untuk hajatan dalam saja kita juga manut saja karena kagungan mereka ya. Ya mungkin prihatin kalau bicara masalah dana semacam-macam, nanti tidak bicara politik. Nah, kembali ke masalah Muharram, monggo Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, masing-masing ya untuk introspeksi diri mengenai diri kita. Ya kalau bisa kita tasamuh lapang dada lah. Ya. Kita sudah saling ta'aruf, saling mengenal sesama warga RW 10. Mungkin Bapak Ibu juga banyak yang belum mengenal saya toh. Keroihan saya pindah ke Oman ingin memperbaiki diri saya. Karena saya itu tinggal di Saidan, ngerti dulu Saidan seperti apa gitu. Waktu hujan nang alun-alun gitu, robo aja nang besok nang Oman rodo tenang gitu kan ya. Wah, biasa Oman gitu. Nanti tidak hanya saling mengenal. Oke, sopo-sopo situ, oh, ya apa, tak apa. Kemudian kita tafahum, saling memahami. Oh, sifatnya Royhan seperti itu. Oh, Mas Rahman seperti Kang Hafan, udah hafal. Saling memahami, enak kita tasamuh lapang dada. Jadi tidak akan marah. Ya. Karambol gitu, kalau kita tasamuh, kayak kalah ngono kayak biasa, kayak maklum gitu kan ya. Ya udah. Kalau udah harap maklum, sederhana. Karena gojek ini kok dolanan garap-garapan ra gitu. Ada. Nek garap sak gelem dhewe digarap nesu ya kita tafahum maklum nek saling memahami enak ya kita hidup bermasyarakat bertangga kalau sudah saling memahami enak nek Pak RW ngono kae ya nek kayak Pak Kai teko ya gitu kan ya ketika kita bicara masalah tadi khairun nas anfa'uhum linnas ini tadi hidup bermasyarakat monggo kita berusaha monggo agar memberi manfaat sekecil apapun kepada lingkungan kita. Meskipun Allah menciptakan manusia berpasang-pasang. Orang kabeh HP, orang kabeh sregep gitu. Saya juga merasakan kalau karambol di sini ada yang memberi manfaat besar. Nopo? Wah, seneng resik-resik, belum ngasah-ngasahi. Ada yang cuma teko gitu, set warek ngono, ini tinggal gelasnya tinggal gitu. Alasannya goleki ganjaran liyane gitu. Nah, pinter ya. Ming setok teko wedangan set bablas saya piringnya karo apa gelasnya nek aku tak ngasai gelas karo piring sakake kae ngopo ora entuk ganjaran gitu kan ya iket gitu kan. Macam-macam ora apa-apa. Nggo popak-popak gitu ya. Ada yang gitu. Ya ada yang manfaatnya. Itu sunatullahnya seperti itu. Tapi kita berusaha menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Kita saling memahami enak. Kemudian sudah saling mengenal, saling memahami. Kemudian ta'awun. Saling menolong gitu kan ya. Monggo tolong menolong. Kalau ada sudah terbiasa di sini ya seperti itu. Masyarakat kalau ada yang sakit jenguk layat ya sudah biasa paling di Kauman. Kemarin ada warga Kauman tengah, wah urip nang Kauman pinak tenan. Saya tak izin itu ngopo to? Iki ibu sedo wis barek meneng wis selesai ngurusi tekan rampung gitu kan ya. Di tempat lain kadang-kadang susah. Sing ngedusi sapa, le ngurusi ambulan sapa, le ngurus bedah bumi siapa-siapa gitu. Kalau di luar Kauman kadang-kadang kan sambulan tak telepon ke kakekku bedah bumi, saya kenal juru kuncine. Kuncen ya, bukannya gampang gitu kan ya. Tapi kan kadang susah kalau kamu harus pengalaman semuanya. Jadi monggo, ta'awun tolong menolong. Sekecil apapun apa yang bisa kita lakukan untuk membantu keluarga kita, tetangga kita, saudara dan sebagainya.
tolong menolong. Yang namanya tolong menolong saling gitu, gentosan gantian. Orang yang ngarep-ngarep ditulungi terus gitu. Ya, kan jaluknya yang ditulungi terus kok. Yang ra gelem nulung itu ket gitu. Nah, kemudian takaful saling menanggung. Itu paling berat tuh. Teman saudara menikah di saat suka dan duka. Kalau ada aib sekecil apapun ya kita tutupi. Jangan justru kalau kita mendapat kenikmatan, wa amma binikmati rabbika hadits. Kalau dikabarke, diberitakan kepada tetangga hendak Tuhan ben do krungu melu ngrasake atas nikmat yang telah kita terima, syukuran. Baru wisuda untuk gaji 13 gitu. Kemudian kayak iya syukuran gitu, apa gitu kan, dia merasakan. Sakit juga gak usah dikabarkan, tetangga juga tahu ikut apa, ya prihatin mendoakan. Maka saling menanggung. Saudara di saat suka dan duka. Maka ini, ketika kita bersilaturahim, tidak hanya saling mengenal, saling memahami, tolong menolong kepada kemudian kita saling menanggung. Itu coba saya lihat menit gitu. Kemarin udah ada yang ngilik gitu. Prasuwe-suwe setengah jam gue loh, begini doa rampol, gampang aku gitu. Aku urung mulai pengajaran digol-goli saya itu gitu. Pengajaran prasuwe-suwe setengah jam gue mau doa rampol begini gampang gitu kan ya. Baru jam berapa ya? Nah, ini tentang Muharram. Nah, kemudian ini nikmat kemerdekaan. Kebetulan ini tanggal berapa? 19 nih. Nah, caranya kan juga bersama. Kemarin kita mengadakan turnamen karambol dalam rangka memperingati 17 Agustus. Bahwa kemerdekaan ini kok semata-mata adalah pemberian dari Allah. Meskipun ada ikhtiar lahir dan batin melalui perjuangan. Maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka Pak Haiban itu selalu mengingatkan angka 17 mau disakralke gitu. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menika tanggal 17 Agustus bertepatan dengan bulan Ramadan. Maka 17 Agustus, 17 Ramadan, 17 rakaat. Nah, ingat terus ya. Ingat ya. 17 Agustus 17 Ramadan turunnya Al-Qur'an. Kalau orang Kauman, orang Muhammadiyah jelas yaitu manhaj kita ya, dengan kita Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnah Rasul. Rasulullah itu tidak meninggalkan apa-apa. Hanya berpesan berwasiat meninggalkan dua perkara. Taraktu fikum amroin, sesungguhnya aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, apabila kamu berpegang teguh pada dua perkara tersebut, lan tadillu abada. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Baik di dunia maupun apa itu? Kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita halang dulu ingin bersih dari TBC tahayyul bid'ah khurafat syirik, rujuk ila Quran wa Sunnah. Di Kauman alhamdulillah gitu. Rano tahlilan, rano macam-macam gitu nih ada. Maka kita ya rujuknya kepada 17 Ramadan. Berarti 17 rakaat menikah. Monggo. Maka ukuran ibadah kita sholat. As-sholatu ad-du'a mukul ibadah. Kalau seseorang itu ngaku ahli ibadah, berarti ia sholat. Karena sholat itu dungo, dan kuncinya ibadah itu doa. Gitu kan. Maka kalau ada yang ngaku Pak Hawil itu ahli ibadah loh. Ini jamaah sholat mesti sholat orang bukan ahli ibadah. Ukurannya sholat. Ya 5 waktu menikah, jangan sampai kita tinggalkan. Kita usahakan kalau bisa awal waktu berjamaah. Meskipun saya juga merasakan ternyata dari sini ke masjid besar ya orang tua gitu. Nek mepet koma tuh sengkil gitu. Wis munggah itu padahal belum ST gitu. Pak Dojan itu sehat ya. Saya kadang-kadang nek kesusus kemrung wah wis udah sampai tengah-tengah apa maskernya lali, bolehnya wah mereka kemringat gitu kan. Jengkel. Subuh-subuh itu sudah sampai depan RK itu loh. Ditutup pagar itu. Wah. Dua itu mau melayu gitu. Aziz masuk kurang ngerti ya. Saya jadi kepaksa tengah negara makmur ya. Wah, jengkel rasanya. Terus ya gitu kan ya. Masa pandemi seperti itu. Maka monggo Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selalu kita berpesan kepada keluarga, anak, cucu itu. Ojo pisan-pisan ninggalke sholat. Diopeni sholat. Ya sak beling-beling anak kita waktunya sholat terus sholat. Insyaallah. Kalau masih sholat bisa membedakan.
hal yang apa? Baik dan buruk. Nahi dan mungkar. Nah, ini terakhir ya, setelah 7 Ramadan ini ditutup dengan masa nopo ini pandemi ini loh. Pandemi itu kita harus sadar ini ujian dari Allah untuk menguji tingkat keimanan kita. Nabi Ibrahim ini kok diuji oleh Allah. Ujiannya berat. Yang pertama apa? Dihukum bakar oleh Raja Namrud. Karena apa? Nabi Ibrahim ini kok melalui proses yang cukup panjang untuk menemukan tauhid, untuk mendapat hidayah. Pertama, dia bangun tidur perhatikan matahari. Di malam hari, rembulan, bintang, berpikir panjang. Melalui pengamatan, akhirnya mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu menikah ada yang menciptakan. Yang paling disembah yaitu hanyalah Allah semata, pencipta alam semesta. Kemudian beliau berani apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wah, berhala-berhala dihukum bakar. Tapi Allah berfirman, "Qul ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kok belum pernah merasakan dingin sejuk selama hidupnya. Beliau merasakan dingin sejuk menurut seperti neng jero AC ya, ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian ujian yang paling berat apa? Diperintah untuk menyembelih anaknya. Karena perintah dari Allah melalui ar-ra'yu as-shadiqah, mimpi yang benar nih kok. Dalam surat As-Saffat nih kok, falamma balagha mausaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atauka antum matataru. Qala ya abadi if al-matu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Endingnya apa? Sabar nih. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku seakan-akan aku menyembelihmu. Coba pikirkanlah. Jadi Ibrahim ini kok bapak yang sangat bijak. Ketika mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, tidak semata-mata anaknya ditarik. Leh, aku diperintah Allah untuk menyembelih. Enggak, aren dulu. Leh, aku mau bengi ngimpi, koyo-koyo boleh. Coba pikiran. Karena Ismail seorang nabi, Rasulullah, if al-matu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Justru mendoakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga ayahku mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Orang diuji itu apa? Seharusnya sabar itu. Sabar. Kita menikah diuji oleh Allah. Dalam Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu annamanna bahum la yuftanu. Apakah kita menikah mengira kita akan dibiarkan begitu saja setelah kita mengatakan amanah, kita beriman kepada Allah, kita tidak akan diuji lagi. Maka ini konsekuensi kita dari keimanan kita kepada Allah diuji. Ada rasa khauf, takut, juk, lapar, kekurangan harta benda, macam-macam. Tapi endingnya apa? Wa basyiri sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila tertimpa musibah istirja, faham bahwa segala sesuatu menika datangnya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Sabar niku angel gitu. But niku nggih. Nek nasihati gampang. Ning sabar niku angel gitu. Kalah karambol, kalah masih nesu, wah itu ora sabar. Ngopo sithik ora sabar. Si PT dengan ora sabar, Gojek ora sabar. Abot sabar iki. Mau kita biasakan. Gojek enggak. Maka jadi orang sabar niku termasuk taat niku sabar. Penganggo masker kok gak gitu, ora sabar gitu. Maka orang tua itu sabar sithik ben rampung gitu. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, monggo. Ini kita dipertemukan oleh Allah nggih dengan bulan Muharram karena pergantiannya tadi pada saat matahari terbenam. Nah, tadi ketika huruf nih nggih. Jadi apa bedanya dengan bulan-bulan apa Samsiah jam 12 malam, kalau Komariah itu pada saat matahari terbenam. Meskipun hitungannya kita bersyukur telah dipertemukan oleh Allah dengan tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Kalau kita akhiri dengan doa, nah kepanjangan sudah di gitu. Saya belum buka WA ini. Siapa tahu ada yang mau saya suwe-suwe gitu kan ya. Mas Waida udah melirik gitu ya. Tapi saya ingat saya dulu Pak Marwazi pernah mimpi loh. Saya jadi waktu kuliah itu aku pernah mimpi
mimpi boleh anakku gitu kan ya. Tapi nggak jadi dilaksanakan ya. Oh, berhasil dilaksanakan itu wah ya gitu. Mungkin Pak Marwasid saat itu Om Bayram mungkin Gojek ya waktu kuliah ya. Nah tenang terserah untuk Mas Wahid ini. Gitu. Nah lanang ya, nah lanang ya. Moga kita akhiri dengan doa, semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini itu selalu diberi kesehatan oleh Allah, umur panjang selalu diberi kesabaran dalam ngomong anak keluarga kita gitu. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jika saatnya kita nanti dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten yang dapat kami sampaikan buat pilih anggen kula matur monggo Ratu Sembrono nyinggung ini saya maaf sebenarnya bukan berarti ket gitu ya. Dan juga mohon maaf pada sesepuh niko apabila angin kula matur banyak peladuknya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raihan Jufi yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang diberikan dan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah selesailah rangkaian acara pengajian peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah. Pada malam hari ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun perilaku yang tidak berkenan di hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.